Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan mengkisahkan sebuah kisah nyata seorang anak muda yang mencari sebuah makna hidup yang lebih dalam. Di bawah langit Mekah yang biru, ribuan orang berkumpul di sekitar Ka'bah. Matahari sore menciptakan bayangan panjang yang merayap di atas tanah suci, menyatukan para peziarah dalam cahaya yang hangat dan penuh berkah. Di tengah lautan manusia itu, seorang pria bernama Malik berdiri dengan tenang, hatinya berdebar kencang. Malik adalah seorang petualang. Sejak kecil, ia selalu merasa ada panggilan yang tak terjawab, sebuah rasa haus akan makna hidup yang lebih dalam. Ia telah menjelajahi banyak tempat, tetapi hatinya selalu merindukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kini, di sini, di jantung Islam, ia berharap menemukan jawaban yang ia cari. Malik tumbuh di sebuah desa kecil di tepi sungai Eufrat. Ayahnya seorang nelayan, dan ibunya seorang penenun. Mereka hidup sederhana, tetapi penuh cinta. Ayahnya sering bercerita tentang sejarah dan legenda kuno, yang membangkitkan imajinasi Malik. Ibunya, di sisi lain, mengajarkannya tentang ketenangan dan kekuatan doa. Ketika Malik dewasa, ia merasa desa kecilnya terlalu sempit untuk menampung jiwanya yang gelisah. Ia meninggalkan rumah dan memulai perjalanan yang membawanya ke berbagai tempat di dunia. Namun, meskipun ia melihat keindahan dan kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya, hatinya tetap hampa. Sesuatu yang penting selalu tampak hilang. Ketika mendengar panggilan untuk berhaji, Malik merasa ini adalah kesempatan untuk menemukan apa yang selama ini ia cari. Ia menabung setiap sen yang ia dapatkan dari bekerja sebagai pemandu wisata dan akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Di perjalanan menuju Mekah, Malik bertemu dengan berbagai macam orang. Mereka semua datang dengan harapan dan doa masing-masing. Salah satu orang yang ia temui adalah seorang pria tua bernama Yusuf, yang tampak bijaksana dan penuh kedamaian. Mereka sering berbincang tentang kehidupan dan makna di baliknya. Setibanya di Mekah, Malik segera merasakan aura spiritual yang kuat di sekitar Ka'bah. Pada malam harinya, saat para peziarah tidur, Malik memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar area suci. Ia ingin merasakan kedamaian dan energi dari tempat itu. Saat ia berjalan, ia mendengar suara musik yang aneh, seperti nyanyian yang datang dari masa lalu. Suara itu memanggilnya, membuatnya merasa terhipnotis. Ia mengikuti suara itu dan menemukan sebuah sudut yang sepi di dekat Ka'bah, di mana bayangan-bayangan tampak bergerak mengikuti irama yang tidak kasat mata. Malik merasa dorongan yang tak tertahankan untuk menari. Tubuhnya bergerak sendiri, mengikuti irama yang hanya bisa ia dengar. Gerakannya menjadi semakin liar dan intens. Orang-orang yang melihatnya mulai berkumpul, merasa bingung dan terkejut. "Apakah dia kesurupan?" bisik seorang peziarah kepada yang lain. "Dia pasti gila," sahut yang lain. Namun, Malik tidak peduli. Ia merasa seolah-olah terhubung dengan sesuatu yang sangat mendalam, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menari dengan semangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah seluruh hidupnya telah menuju ke momen ini. Tiba-tiba, Malik jatuh pingsan di tengah tarian itu. Ketika ia terbangun, ia menemukan dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang khawatir dan penasaran. Yusuf, yang kebetulan berada di dekat situ, membantu Malik bangkit dan membawanya ke tempat yang lebih tenang. "Apa yang terjadi padamu, Malik?" tanya Yusuf dengan lembut. "Aku tidak tahu," jawab Malik, suaranya gemetar. "Aku merasa seperti dirasuki oleh sesuatu yang besar. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku." Yusuf tersenyum bijaksana. "Mungkin kamu telah menemukan jawaban yang kamu cari. Terkadang, kita harus kehilangan diri kita sendiri untuk menemukan kebenaran yang lebih besar." Selama hari-hari berikutnya, Malik merenungkan pengalaman yang aneh itu. Ia berbicara dengan Yusuf dan peziarah lainnya, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa dalam tarian itu, ia telah merasakan kedekatan dengan Tuhan yang selama ini ia cari. "Aku mengerti sekarang," kata Malik suatu hari kepada Yusuf. "Aku selalu mencari jawaban di luar diriku, tetapi ternyata jawabannya ada di dalam. Tarian itu membuatku merasakan kehadiran Tuhan dalam diriku. Aku merasa utuh untuk pertama kalinya dalam hidupku." Yusuf mengangguk, matanya berkilau dengan kebijaksanaan. "Hidup adalah tarian yang indah, Malik. Kita hanya perlu belajar mendengarkan iramanya.
Ketika Malik meninggalkan Mekah, ia merasa lebih damai dan puas daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia tidak lagi merasa gelisah atau kosong. Ia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang, dan dengan itu, ia siap menghadapi apapun yang datang. Di bawah langit biru yang sama, Malik berjalan dengan langkah yang ringan dan hati yang penuh syukur. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan tarian di depan Ka'bah, dan bagaimana pengalaman itu mengubah hidupnya selamanya. Di ujung jalan, ia berhenti sejenak, menatap ke belakang dengan senyum penuh arti, sebelum melanjutkan perjalanannya yang baru, dengan keyakinan bahwa ia tidak pernah sendirian dalam tarian hidup ini.